Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Pada sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Istiqamah. Mudah-mudahan sesuai dengan nama daripada masjid ini, kita senantiasa dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Istiqamah. Ikhwas sekalian rahimakumullah, InsyaAllah kita akan masih berada di kajian tentang akhlak ataupun adab yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk mendidik putra-putri kita agar mereka pun mempunyai akhlak dan juga adab yang mulia. Ikhwas sekalian rahimakumullah, pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang lafaz-lafaz yang mengalami pergeseran di dalam makna. Jadi ada lafaz-lafaz, kata-kata yang mengalami pergeseran, ya. Maknanya tidak seperti apa yang awal misalnya lafaz itu digunakan. Akan tapi dengan berjalannya waktu dan berjalannya zaman, ya, kita dapatkan lafaz itu kemudian bergeser juga dari sisi makna. Pada pertemuan bulan yang lalu sudah kita singgung, yaitu tentang makna fikih, ya, makna fikih. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk ke dalam makna yang kedua atau lafaz yang kedua, yaitu makna dari lafaz al-alim. Al-alim. Kata beliau, penulis daripada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan al-lafz tsani al-alim faqad kana dzalika yutlaqu 'ala al-'alimi billahi ta'ala wa bi ayatihi. Lafaz yang kedua adalah lafaz al-alim. Lafaz al-alim. Al-alim artinya adalah orang yang berilmu. Ya, alim, orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Ya. Dahulu, ya, lafaz al-alim ini dimutlakkan kepada seseorang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga
berilmu tentang ayat-ayatnya, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ayatihi, ya. Jadi berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, berilmu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ni'amuhu wa af'aluhu fi ibadihi, ya, yaitu tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, yakni terhadap diri kita semuanya. Fa khassuhu wa sammu bihi fil ghalibi al-munadhiru, ya, fi masail al-fiqh. Kemudian dari makna yang tadi lebih kepada makna berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, berilmu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berilmu tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, juga perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, lalu bergeser, ya, menjadi khusus untuk menamakan kepada seseorang yang bisa berdiskusi, ya, berdiskusi, ataupun orang yang mempunyai kemampuan, ya, berdialog, ya, atau berdebat, ya, dalam permasalahan-permasalahan fikih, ya. Wa in kana jahilan bit tafsiri wal akhbar, walaupun mereka itu atau seseorang itu orang yang bisa berdebat, orang yang bisa berdiskusi, itu adalah orang yang bodoh dalam tafsir ataupun bodoh dalam sisi al-akhbar. Ya. Al-akhbar, yakni tentang khabar-khabar, masuk di dalamnya adalah tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna ini bergeser, yaitu ketika itu pada zamannya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, di mana asal daripada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin adalah Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, kemudian diringkas oleh Al-Imam Ibnul Jauzi menjadi Minhajul Qasidin, dan diringkas lagi oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Berarti di sini yang sedang diungkapkan adalah pada masa Al-Imam Al-Ghazali, sehingga pada masa itu kita bisa mendapatkan orang yang disebut sebagai seorang yang alim adalah orang yang pandai untuk berdebat, pandai untuk berdiskusi, pandai untuk menguraikan permasalahan-permasalahan fikih, ya, permasalahan-permasalahan fikih, ya, permasalahan fikih kan banyak, dan dengan berbagai macam cabang-cabangnya, ya, cabang-cabangnya juga banyak. Terlebih dengan adanya madhab-madhab fikih, ya, madhab-madhab fikih, baik dari kalangan madhab ahlul hadis, ya, madhab ahlul hadis ini madhabnya Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, ini yang terkenal, ya, walaupun ada yang lain. Kemudian juga madhabnya ahli ra'yi, yaitu yang paling terkenal adalah madhabnya Al-Imam Abu Hanifah, ya. Nah, ini kan sering terjadi perdebatan, sering terjadi perbedaan-perbedaan
dengan berbagai macam pelik-peliknya, di mana permasalahan-permasalahan fikih ini apalagi dengan berkembangnya zaman, terlebih zaman kita sekarang ini, akan semakin banyak, dan kemungkinan debatnya juga, ataupun kemungkinan perbedaan dan kemungkinan tajamnya sisi perbedaan itu bisa semakin banyak. Nah, dengan bergulirnya zaman ini. Nah, pada masa itu saja seperti itu, ya. Apalagi masa kita sekarang ini lebih banyak lagi, ya, lebih banyak lagi. Maka kitab fikih itu luar biasa. Kitab fikih itu luar biasa. Termasuk Al-Imam Al-Ghazali sendiri adalah beliau seorang yang faqih, seorang ahli fikih dalam bidang fikih Syafi'i. Bahkan beliau mempunyai beberapa kitab, ya, kitab dalam fikih Syafi'i, dan beliau ada yang berupa ringkasan, ada yang lebih panjang, lebar, gitu kan. Kemudian belum lagi kitab-kitab fikih yang lain, ya, dari berbagai macam madhab yang banyak, ya. Masing-masing adalah mengutamakan, mengunggulkan sisi pendapat dan madhabnya, ya. Nah, pada masa itu, mungkin juga pada masa kita sekarang ini, ya, disebut sebagai orang yang alim adalah orang yang bisa menguraikan berbagai macam permasalahan-permasalahan fikih, ya, permasalahan-permasalahan yang mungkin juga terus, ya, berkembang, ya. Walaupun kata beliau, walaupun orang itu mungkin saja adalah jahilan, bodoh dalam bidang tafsir dan juga akhbar. Akhbar yaitu khabar, termasuk dalamnya adalah masalah hadis ataupun sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini perbedaannya, ya, pergeserannya. Ya, kalau dahulu orang yang alim itu adalah alim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa orang alim sebenarnya. Ada misalnya al-alim billah, orang itu alim tentang Allah Subhanahu wa taala, wal alim bi syar'illah, dia juga alim dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang idealnya. Dia alim tentang Allah Subhanahu wa taala, dia juga alim tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga memahami tentang Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang al-alimu billah laisa bi'alimin bi syar'illah. Ada seseorang itu yang alim tentang Allah. Alim tentang Allah itu bagaimana? Yaitu dia memahami, mengerti, ya, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat penuh harap terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalangan ubbad, mereka alim billah, zuhad, orang yang zuhud, ya, yang tidak tertipu dengan dunia. Akan tetapi laisa bi'alimin bi syar'illah, dia tidak alim dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin dia tidak faham tentang tafsir Al-Quran, mungkin enggak faham. Mungkin juga dia tidak faham tentang hadis Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Sehingga kalau zaman dahulu terjadi orang yang seperti ini kadang membuat sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal itu adalah bukan hadis Rasul alaihi salatu wassalam.
Maka nanti muncul dari orang seperti ini, di antaranya adalah hadis-hadis misalnya adalah maudhu, hadis-hadis palsu, ya. Supaya apa? Di antara pemicunya adalah untuk menyadarkan, kata mereka, menyadarkan manusia agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka itu gemar beribadah. Tapi karena dia tidak alim dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak alim dengan Al-Qur'an, tidak alim dengan As-Sunnah, ya. Tidak alim dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengarang, kemudian dinisbatkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Orangnya baik, Masya Allah, ibadahnya rajin, akhlaknya mulia, tapi terjatuh dalam sisi ini, ya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang sebaliknya, dia itu alimun bi syar'illah, alim dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, hafal Al-Qur'an, hafal banyak hadis, kemudian juga alim dengan kitab-kitab fikih, ya. Juga dia bisa menguraikan permasalahan-permasalahan fikih sedetil-detilnya. Akan tapi laisa bi'alimin billah, dia tidak alim dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak? Ada. Sehingga apa? Banyak terjatuh dalam beberapa sesuatu yang berbahaya. Di antaranya adalah dia akan terjangkiti dengan berbagai macam penyakit hati. Dia menjadi sombong, ya, takabur, ya. Kemudian dia juga mungkin saja akan ada dalam dirinya hasad, ya. Kenapa? Tidak berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naudzubillah, ada yang sampai mungkin dia akan menggunakan ilmu yang dia miliki itu untuk sesuatu yang memperturutkan hawa nafsunya. Kenapa dia tidak berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala? Terutama adalah berilmu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya tentang Al-Qur'an, hafal. Ditanya tentang hadis, banyak hafal. Disuruh menguraikan tentang permasalahan-permasalahan fikih, bisa detail gitu. Tapi misal ya, dia itu orangnya sombong. Ya. Kalau dia alim dengan Allah Subhanahu wa taala, mengerti, faham tentang Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sombong. Kenapa? Karena ilmu yang dia miliki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Allah berkehendak, sekejap bisa ilmu yang dia miliki itu, yang begitu dikagumi oleh manusia, hilang. Sekejap bisa hilang. Misal ambil contoh, jatuh dari atas ke bawah, geger otak, selesai. Betul nggak? Selesai. Dan dia tidak bisa apa-apa. Begitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut. Nah, kalau orang itu adalah berilmu tentang Allah, maka dia tidak akan sombong. Semakin dia itu berilmu, maka semakin dia itu akan tawadhu. Karena semakin dia berilmu, dia semakin mengetahui tentang kebodohan dirinya, dan semakin mengagumi tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada jenis yang ketiga, ya ini yang paling jelek, yaitu dia itu orang yang tidak berilmu tentang Allah dan tidak berilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga ini tentu yang paling jelek. Sudah bodoh terhadap syariat Allah, nggak paham Al-Quran, nggak paham hadis, nggak paham berbagai permasalahan fikih juga nggak paham, tentang Allah juga nggak paham. Nah, ini orang seperti apa ini? Ya, dia adalah orang yang awam.
Orang yang awam. Orang yang awam seperti ini ya mungkin ada yang mungkin baik karena kalau misalnya dia itu mendapatkan siraman kebaikan, ya, kemudian juga akan menjadi jelek kalau misalkan apa yang dia lihat, apa yang dia alami, dia hidup di lingkungan yang jelek. Begitu. Nah ini namanya awam, ya. Nah itu namanya al-alim. Kalau zaman dahulu, ini zaman dahulu sebelum zamannya, kalau kita hitung dari Ihya Ulumuddin, ya, sebelum zamannya Al-Imam Al-Ghazali, ya, sebelum zamannya Al-Imam Al-Ghazali, orang yang alim itu adalah orang yang alim tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang alim tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Memahami betul, alim tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, alim tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sehingga dia itu adalah orang yang penuh dengan kehati-hatian. Bicaranya hati-hati, kemudian perbuatannya juga hati-hati. Baik, al-lafdz tsalits. Kemudian lafaz yang ketiga yaitu lafaz at-tauhid. At-tauhid. At-tauhid wa qad kana dhalika, ya, isyaratan ila an tara al-umura kullaha min Allah taala. Ya. Jadi kata beliau dahulu, ya, lafaz atau kalimat dari tauhid itu adalah, ya, sebagai isyarah kepada engkau melihat segala apa yang kau lihat ini, perkara yang kau lihat ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ru'yatan tuqatti'u al-iltifat ila al-asbab wal wasa'id. Pandangan di mana pandangan itu memutuskan untuk memandang kepada berbagai macam sebab-sebab dan juga perantara-perantara. Maksudnya bagaimana? Kata beliau, fayuthmiru dzalika at-tawakkul war-ridha. Ya. Dengan pandangan seperti itu, dia akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Buahnya adalah tawakal kepada Allah dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dahulu yang disebut dengan tauhid itu adalah dia melihat seluruhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Perkaranya itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak akan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia tidak akan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ridha terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya. Nah, ini keadaan daripada orang-orang yang disebut sebagai muwahhid, orang-orang yang disebut sebagai orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya, ya, dalam menghadapi kehidupan ini, ketika dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan anugerah, mendapatkan rezeki, ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari
hasil usahanya saja. Kadang orang kalau yang tauhidnya kurang, dia katakan ini hasil jeripaya saya. Betul kan? Kalau saya tidak melakukan begini, tidak melakukan begitu, tidak akan mungkin begini dan begitu. Nah, ini kan sering kita dengar. Ini hasil usaha. Ini adalah pemikiran saya. Dengan pemikiran ini menjadi begini, menjadi begini, menjadi begini. Ini usulan saya, ini saya, ini saya. Kan sering begitu. Nah, ini karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya adalah kalau dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, anugerah berupa apapun, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemampuan yang ada pada diri kita sendiri adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Misal, ambil contoh kita bisnis, ya, atau kita dagang, ya. Kemudian dengan kepiawaian kita, ya, kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dari dagang tersebut, ya. Entah dengan promosinya bagus, entah dengan pelayanannya yang bagus, atau dengan manajemen yang bagus, gitu ya. Nah, itu semua mungkin orang yang tidak bertauhid, maka dia katakan itu semua adalah hasilnya dia, ya. Tapi kalau orang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sadar bahwa itu dari Allah. Karena kemampuan dia juga dari Allah. Atau orang-orang yang membantu dia, misalkan dia punya pegawai, pegawainya itu amanah, pegawainya itu profesional. Siapa yang mendatangkan pegawai tersebut? Yang menjadikan dia amanah dan menjadikan dia profesional misalnya. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang bertauhid itu adalah orang yang memandang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan lepas untuk selalu dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia mendapatkan sesuatu yang dirasakan tidak enak, tidak nyaman, tidak enak, ya, atau misalkan sesuatu yang menyakitkan, maka dia pun sadar bahwa itu semua juga adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan apa? Minimal sabar. Karena sabar itu wajib. Ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, ya, mendapatkan bencana, ya, apa saja, maka yang wajib bagi kita adalah sabar. Lebih tinggi dari sabar adalah ridha. Kalau sabar itu kita masih merasakan sakit, kita masih merasakan sakit tentang apa? Tentang apa yang menimpa diri kita. Tapi kalau ridha, sudah dia tidak merasakan sakit. Dia ridha bahwa itu adalah memang. Misal ambil contoh, apa yang antum sukai hilang, apa yang antum ya, yang antum sangat-sangat berharga pada diri antum hilang. Bagaimana rasanya? Ya. Minimal sabar minimal. Tapi kalau yang di atas kesabaran adalah dia ridha. Orang ini juga bukan milik saya pribadi, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau hilang, ya memang Allah Subhanahu wa taala mencabut dari kita semua. Dan itu insya Allah baik bagi diri kita, ya, baik untuk diri kita. Di antara hikmahnya adalah kita sadar bahwa oh ternyata apa yang ada pada diri kita ini mudah saja bagi Allah untuk menghilangkannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin, maka cepat. Sehingga kalau kita mendapatkan musibah, maka kita istirja,
yaitu dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antaranya. Kemudian juga kalau Rasul alaihi salatu wasallam, ini tauhidnya tentu paling tinggi, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan seperti itu, beliau malah mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan. Jadi segala puji bagi Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau memuji Allah kebanyakan bersyukur. Ya, kalau kita mendapatkan nikmat kita memuji Allah. Ya. Tapi kalau kita mendapatkan musibah ataupun bencana, kadang kita lupa. Ya. Kita lupa, kemudian kita marah. Ya. Orang yang tidak ada kaitannya mungkin kena kemarahan kita. Nah, ini sering ya terjadi seperti itu. Nah, orang yang bertauhid adalah orang yang penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu tawakal dan ridha ini bukan berarti dia itu pasif. Bukan berarti adalah pasif. Misal ambil contoh adalah sakit yang mudah ya, sakit. Sakit itu adalah tidak nyaman bagi kita, bukan satu kenikmatan. Ya. Orang yang tawakal kepada Allah dan ridha kepada Allah, dia sakit bukan berarti dia diam. Akan tetapi dia juga berusaha untuk berobat. Berobat itu bagian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal adalah dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan. Lalu dia berobat itu adalah bagian daripada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul alaihi salatu wasalam, tadawu. Berobatlah kalian. Ya, jadi berobat dengan berbagai macam bentuk-bentuk pengobatan ya. Kalau sekarang ada pengobatan modern, ada juga pengobatan tradisional, semuanya. Namun kita yakin baik yang modern ataupun yang tradisional itu semuanya adalah atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun dokter, kalau Allah tidak mengizinkan dan tidak menghendaki pasiennya itu adalah sembuh, tidak akan sembuh. Ya kan? Tapi kalau misalnya Allah berkehendak, walaupun misalnya dia adalah dokter yang biasa-biasa saja, atau kalau tradisional misalnya tabib biasa-biasa saja begitu, tapi Allah kasih kesembuhan, maka dia sembuh. Karena apa? Kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan jalannya yang beragam, bermacam-macam begitu. Dan dia tidak bertawakal kepada obat dan juga dokternya. Kadang ada orang yang tawakalnya kepada dokter ataupun obat, ya. Misalnya adalah kalau kepada dokter fulan pasti sembuh. Nah, ini tawakalnya kepada dokter. Atau dengan minum obat ini pasti sembuh. Nah, ini tawakalnya kepada obat. Tidak demikian. Kesembuhan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tauhid yang difahami oleh orang-orang terdahulu ya, sebelum masanya atau sebelum keadaan yang ketika itu adalah Al-Imam Al-Ghazali. Namun pada masa itu ya, minimal pada masanya Al-Imam Al-Ghazali, maka tauhid itu berubah maknanya, tidak seperti tadi. Maknanya kata beliau, wa qad ju'ila al-an, ya, sekarang ini ya, tauhid itu maknanya apa?
ibaratun an sina'atil kalami fil usul. Satu ungkapan tentang kemampuan, tentang kepandaian dalam al-kalam fil usul. Al-kalam fil usul atau sering yang kita kenal adalah ilmu al-kalam. Ilmu kalam. Orang yang terjun dalam bidang ilmu kalam. Ya, ilmu kalam. Yang ilmu kalam ini adalah di antara asal usulnya adalah filsafat. Ya. Makanya Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Tahafutu Al-Falasifah. Ya, kegoncangan para filsafat. Ya. Para filosof, ya. Nah, ini punya bukunya beliau, ya. Walaupun ada juga yang membantah beliau, ya, dari ulama yang lain. Kan tapi kalau yang beliau rasakan ketika itu bahwa tauhid itu adalah ilmu kalam. Ya, kalau kita baca di beberapa literatur, ya, kalau membahas tauhid maka di situ ilmu kalam, ya, ilmu al-kalam, ya. Sehingga apa? Akan menyebabkan berbagai macam penyimpangan, ya, tentang tauhid itu sendiri. Bahkan kata beliau, wadzalika minal munkarat 'indas salaf. Ya, itu ada termasuk kemungkaran menurut ulama salaf terdahulu atau menurut salaf terdahulu. Nah, ini at-tauhid. Ya. Jadi sering mungkin sampai sekarang juga kalau kita membaca atau mendapatkan literatur tentang at-tauhid, kemudian di situ ada banyak pengaruh dari ilmu al-kalam, ya, al-kalam fil usul. Itu orang yang bertauhid adalah orang yang piawai dalam debat masalah itu. Di mana debat masalah seperti itu ya tidak akan ada habis-habisnya. Tidak akan ada habis-habisnya. Ini lafaz yang ketiga. Lafaz yang ketiga. Kemudian lafaz yang keempat. Al-lafdzur rabi'. Al-lafdzur rabi' adalah at-tadhkiru. Ya, wa dzikru. At-tadhkir dan zikir. At-tadhkir dan az-zikr. At-tadhkir yakni kita memberikan peringatan, ya. Zikir yaitu zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ya. Dan berilah peringatan. Karena sesungguhnya, ya, peringatan itu adalah, ya, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza maradtum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala majalisudz dzikri. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian, ya, melewati taman-taman surga. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka gabunglah bersama orang-orang yang ada di dalam taman-taman surga tersebut. Artinya dia, ini namanya taman surga. Kita bagaimana kalau melihat ada taman surga? Ya. Tentu orang yang mempunyai apa namanya, keinginan, cita-cita yang tinggi, maka dia akan segera untuk hadir di taman surga tersebut, ya. Atau diam, ya, di taman-taman surga tersebut, ya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah taman-taman surga itu? Ya. Lalu beliau menjawab, taman-taman surga itu adalah qala majalisudz dzikri. Majlis zikir. Ya, majlis
majlis zikir. Ya. Fanaqalu dzalika ilal qasas. Kemudian ya, mereka ya, pada zaman Al-Imam Al-Ghazali ya, pada zaman beliau atau sampai dengan di sini misalnya zamannya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya, mereka membawa makna daripada zikir ataupun majlis zikir itu atau tadzkir ya, memberikan peringatan itu kepada al-qasas, yaitu kisah-kisah ya, sampai dengan kita sekarang ini ya, majlis ya, mau'izah al-hasanah atau nasihat ya, atau tadzkir memberikan peringatan itu adalah dengan apa? Membacakan kisah-kisah. Ya, memang manusia itu kan suka dengan cerita, ya, suka dengan cerita. Ya, anak-anak kita kan suka kalau kita bercerita. Ya, manusia juga suka kalau kita bercerita, cerita tentang macam-macam cerita, begitu. Ya. Kemudian kata beliau, "Wa ma yahtawi alaihi al-yaum." Ya. Majlis al-Qasim min asy-syadhi wat-tamat. Ya. Jadi kalau dahulu ya, tadzkir itu ataupun zikir itu tidak demikian. Memberikan peringatan itu tidak demikian, ya. Memberikan pelajaran itu tidak demikian, ya. Walaupun boleh untuk bercerita, boleh. Bercerita boleh. Akan tapi cerita itu adalah cerita yang benar. Karena di dalam Al-Quran sendiri banyak cerita, ya, banyak cerita tentang umat-umat terdahulu, cerita tentang para nabi, cerita para rasul, cerita tentang salihin, orang-orang saleh, ya, dan juga cerita untuk masa yang akan datang, yaumul qiyamah, akhirat, surga, neraka, ya, itu kan cerita semua itu, betul? Cerita. Tapi ceritanya adalah benar. Ceritanya adalah benar. Namun kalau misalnya seseorang di dalam majlis itu majlisnya itu isinya cerita semua, nah ini juga adalah tidak benar. Kalau isinya adalah cerita semua, karena memang kalau cerita itu enak, mengasyikkan, ya, apalagi cerita yang mungkin menyenangkan kita, ya, menyenangkan, atau cerita lucu, apalagi yang membuat orang tertawa, ya, itu adalah bukan lagi majlis zikir, akan tapi mungkin lalai kalau kebanyakan lucunya. Kalau melucu boleh-boleh saja, artinya sesuatu yang memang wajar, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terkadang adalah bercanda, ya, bercanda. Nah itu Rasul. Artinya adalah wajar, tapi tidak kebanyakan, ya. Isinya itu semua tidak, begitu, tidak. Kata beliau, "Wa man tashaghala fi wa'dihi bi dzikri qasasil awwalin falyalam anna aktsara ma yuhka fi dzalika la yathbut." Siapa yang sibuk, ya, dalam nasihatnya itu dengan menyebutkan kisah-kisah orang-orang yang dahulu, ya, maka ketahuilah, kata beliau, kebanyakan daripada hikayat, ya, hikayat orang-orang terdahulu itu banyak yang tidak benar, karena masalahnya adalah dahulu, ya kan, masa lalu. Ya. Gimana cara mengecek benar apa enggak masa lalu? Terlebih adalah tidak ada sanadnya,
yaitu masa-masa misalnya adalah sebelum Rasul alaihi salatu wassalam. Dari misalnya adalah kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat. Yang ini banyak juga, kadang-kadang bukan kadang, banyak juga disebutkan di dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Walaupun ya tentang Israiliyat itu ya, harus juga jelas dan tidak dijadikan sebagai satu sandaran utama, karena memang tidak ada sanadnya. Kalau setelah zaman Rasul alaihi salatu wassalam, ya, setelah zaman Rasul alaihi salatu wassalam, maka ada sanadnya. Rasul ketika berbicara, Rasul ketika berbuat, dikisahkan, diceritakan oleh para sahabat, ya kan? Kemudian diceritakan lagi ke generasi berikutnya, dari sahabat ke tabi'in, ada sanadnya, ya. Dari tabi'in diceritakan lagi kepada tabi'ut tabi'in, terus sampai misalnya kisah-kisah itu, ya, kisah yang terjadi pada zaman Rasul, ya, kemudian dituliskan di kitab-kitab para ulama, para muhadditsin, ya. Nah, ini ada sanadnya. Tapi kalau kisah-kisah yang sebelum zaman Rasul alaihi salatu wassalam, tidak ada sanadnya, tidak bisa dicek, sehingga tidak tahu benar dan salahnya. Makanya kata Rasul alaihi salatu wassalam, hadithu an Bani Israel, ya, ceritakan tentang Bani Israel itu, wala haraj wala tukadzibu wala tusaddiqu. Jangan juga dibenarkan, jangan juga didustakan, ya kan? Karena apa? Karena ya nggak jelas benar dan tidaknya, ya, nggak jelas dari sisi benar dan tidaknya, ya. Kita memverifikasinya susah kalau tidak ada sanadnya, ya. Mungkin juga adalah dibuat, ya. Misalnya disebutkan di sini tentang Nabi Yusuf alaihissalam, kama yanquluna anna Yusuf alaihissalam, ya, hal takathu annahu ra'a Yaqub 'adan ala yadihi. Tentang kisah Nabi Yusuf, ya. Ketika itu, ya, Nabi Yusuf alaihissalam, beliau, ya, ketika digoda oleh siapa? Zulaikha, ya, digoda oleh Zulaikha, ya. Dan Nabi Allah Yusuf alaihissalam berhasil untuk tidak tergoda, ya. Kemudian diceritakan, misalnya di sini, yaitu dipegang, ya, oleh Nabi Yakub alaihissalam, ya. Padahal ini kan belum ketemu antara Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub ketika itu. Nanti ketemu setelah beberapa waktu, ya, beberapa waktu berjalan, nanti baru ketemu setelah ada Nabi Yusuf alaihissalam nanti menjadi bendahara, ya kan, nanti, ya. Nah, ini misalnya ada cerita seperti itu, atau cerita-cerita yang lain yang kata beliau la yathbut, tidak ada keterangan secara jelas, ya. Keterangan secara jelas atau minimal adalah tidak ada sanadnya. Kalau para muhadditsin, ya, dan ini ciri khas daripada umat Rasul alaihi salatu wassalam, ya, dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap
Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah adanya sanad. Sanad itu adalah kekhususan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan sanad itu bisa dicek ya, benar dan tidaknya. Apakah di rangkaiannya itu ada orang yang dusta atau tidak. Nah, ini dengan adanya sanad. Tapi kalau tidak ada sanad, ya tentu tidak bisa dicek benar dan salahnya. Wallahu taala a'lam. Ternyata waktunya sudah sore. Mungkin cukup dulu untuk sore hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.